Dulu aku sering meremehkan Moondrop LAN, khususnya versi Moondrop yang LAN harus spesifik banget. Tapi sekarang dengan munculnya Moondrop LAN 2, ini adalah game changer bagi Moondrop LAN, bagi seri Moondrop LAN. Kenapa? Mari kita akan bahas di Sekedar Review. Pada kesempatan kali ini, aku akan spesifik membahas yang namanya Moondrop LAN 2 dari yang versi pop. Ini adalah versi kedua dari Moondrop LAN ya, setelah adanya LAN 1 dan ada LAN 2. Dan LAN 2 sendiri ada dua versi. Yang pertama adalah versi Moondrop LAN 2 Pop dan juga versi Moondrop LAN 2 Rev. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Yang pertama adalah dari segi box-nya dulu. Tidak lengkap rasanya kita membahas IEM kalau belum bahas terkait dengan box anime itu sendiri. Seperti kita lihat produk-produk Cina pada zaman sekarang sudah menggunakan box yang ada gambar wanita di dalamnya ya. Kita bahas juga terkait drivernya. Drivernya itu menggunakan 10 mm dynamic driver dual cavity dan dengan impedance sekitar 30 ohm. Yang cukup kecil mengingat yang sebelumnya yaitu adalah Salnode 02 kalau ingatanku masih benar ya. Salnode 02 itu 32 ohm. Dan frekuensi responsnya 20 sampai 60 kHz di mana efektif range-nya 20 sampai 20 kHz. Normal lah karena pendengaran kita cuma bisa sampai 20 kHz. Terus juga dia menggunakan pin 0,78 dan juga ada bonus di dalamnya. Oke, terkait dengan box, terkait dengan tonal aku nggak akan bahas banyak ya. Tadi sudah aku jelaskan. Untuk box nggak banyak yang mau aku bahas ya ini dia boxnya. Boxnya seperti Moondrop LAN pada biasanya, sangat mudah untuk dibuka, tidak seperti beberapa box yang lainnya. Di dalamnya ada gambar animenya dan juga ada driver dan ada kabelnya. Tapi ada yang spesial. Ini adalah yang spesial dari Moondrop LAN 2. Kenapa kok aku bilang spesial? Kabel dari Moondrop LAN 2 itu sudah dengan 4,4 balance. Dan untuk bisa lebih kompatibel di berbagai device, makanya dia perlu ada yang namanya converter. Walaupun di beberapa produk Moondrop yang lain pastinya sudah ada yang misalnya Moondrop Cadence, sudah ada converter dan juga DAC. Untuk Moondrop LAN mungkin masih belum dapat DAC, tapi dia setidaknya dapat converter. Dan itu menurutku cukup achievement ya, bisa dibilang achievement yang bagus, considering atau mengingat bahwa harga Moondrop LAN itu masih di sekitar 1 juta. Sedangkan beberapa IEM lain yang 1 juta terkadang masih belum 4,4. Ada yang modular, tapi untuk yang dedicated, yang seenak LAN menurutku masih belum ada. Untuk kabelnya ya, kalau misalnya kalian perhatikan kabelnya ini, itu sebenarnya mirip kayak Moondrop LAN yang pertama. Untuk konverternya juga menggunakan build yang bentukannya mirip seperti Moondrop LAN yang pertama. Bedanya lebih bagus, lebih rapi aja dibandingkan Moondrop Cadence menurutku. Hal yang sedikit spesial dari LAN, tapi ini juga dari LAN 1 dan juga LAN 2 Rev yang lain, ini tidak ngelontok. Bentukannya bagus, menggunakan MEM steel. Kalau nggak salah ya, MEM steel itu dia jadi metal inject. Beda dengan metal casting, ini metal inject. Ya, nggak ada banyak yang bisa aku bahas di situ. Overall, untuk dari segi box, dus, dan IEM, dari segi build, oke lah. Tapi, untuk tonal, bagaimana? Mari kita masuk ke sesi berikutnya. Setelah aku coba-coba terkait dengan Moondrop LAN ini punya suara yang menurutku jatuhnya ke V-shape. Jadi dia itu punya posisi bass yang agak punchy, tapi kurang rumblingnya ya. Tapi dia punchy di mid bassnya bagus. Midnya itu untuk vokal cowok justru malah kerasa kurang engaging. Tapi untuk vokal ceweknya benar-benar mantap. Untuk treble-nya menurutku masih mengikuti kayak feel treble dari Moondrop LAN Rev atau LAN yang pertama. Jadi dia punya treble yang cukup sparkling dan airy. Well, interpret it as you would. Tapi yang jelas ini adalah IEM yang cocok banget buat aku pribadi. Dan aku yakin juga bakal cocok untuk kalian yang suka musik-musik pop. Sesuai dengan namanya, yaitu adalah LAN 2 Pop. Ini kalau buat musik-musik pop, khususnya pop Jepang. Atau mungkin musik yang dengan transien yang relatif cepat, kayak misalnya rock. Atau mungkin metal yang banyak instrumennya yang main-main. Ini cocok banget buat kalian.
Tapi kalau misalnya kalian mau nyari buat suara atau yang vokalan, khususnya yang pakai lagu-lagu kayak James Arthur atau yang sejenisnya yang vokalnya deep, terus kemudian instrumennya itu slow, terus habis itu terasa lambat lah, intinya aku tidak bisa rekomen. Mungkin ada yang lebih bagus untuk yang seperti itu ya, genre musik yang seperti itu. Tapi untuk ini cocoknya buat lagu pop dan aku suka. Karena ini sesuai dengan preferensi lagu yang sering aku dengarkan. Untuk bassnya dan mid dan treble sudah aku jelasin secara brief. Aku nggak akan membuat detail-detail kayak sebelumnya ya. Ini memang dari aku pribadi, aku nggak akan bahas secara detail-detailnya. Karena yang bisa merasakan itu kalian sendiri, dan aku tahu interpretasiku bisa jadi berbeda dari kalian. Jadi ya, kalau misalnya kalian memang tertarik dengan Moondropland, bisa coba sendiri. Untuk harga under 1 juta ini surprisingly punya teknikalitas yang sangat bagus, meskipun ada yang sedikit di atasnya di harga yang serupa. Tapi mari kita bahas aja dulu. Yang pertama yaitu dari segi soundstage. Soundstage atau yang sekarang istilahnya itu headstage. Aku nggak bilang dia seluas yang lain, yang lain, yang mungkin ada yang lain. Tapi dia cukup luas, ibaratnya kalian berada di suatu ruangan atau suatu studio yang agak besaran dikit. Jadi kalau sebelum-sebelumnya aku sering ngibaratin kayak kamar kos, ini mungkin lebih di hall-nya kos. Jadi agak gedean dikit. Tapi surprisingly punya imaging yang bagus. Jadi imagingnya cukup akurat, pinpointnya akurat, bassnya pun juga nggak terasa terlalu di belakang banget. Jadi masih main lah, di samping-samping itu masih main. Untuk separasi layering, wow, ini saya suka. Moondropland ini bisa memberikan feel kalian itu berada di sebuah, lagi kayak nonton live concert lah. Itu yang paling aku suka dari Moondropland ini. Dan mungkin itu bisa juga jadi salah satu faktornya ini disebabkan karena ini, yaitu adalah jack 4,4 dan cukup spesial. Dan ketika ditambahkan dengan converter, minusnya suaranya agak berubah, tapi jadi menurutku masih enak ya kalian bisa coba sendiri. Jadi suaranya jadi sedikit lebih tipis. Tapi kalau misalnya pakai yang 3,5, masuk ada bassnya masih cukup kerasa, cuman jadi kepotong ke cut sedikit gitulah. Itu interpretasi dariku. Hal yang lain-lain menurutku nggak ada hal yang perlu worth di note, worth di note ya. It came back to your ears. Itu kembali lagi ke telinga kalian masing-masing. Kan kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa cek itu, bisa berangkat ke Malang atau mungkin carilah showroom di dekat rumah kalian yang ada Moondropland 2-nya ini. Oke, conclusion-nya gimana? Apakah ini cocok untuk dibeli? Jawabannya yes. Aku sangat merekomendasikan, khususnya dari preferensiku sendiri karena aku sangat suka dari IM ini. Nah, ini mungkin agak trivial, tapi ada sesuatu fitur yang aku lupa mention, yaitu adalah ear tips dari Moondropland ini berbeda dengan ear tips pada Moondrop kebanyakan. Rata-rata ear tips Moondrop itu menggunakan ear tips silikon atau ear tips plastik ya. Karet. Ear tips karet pada umumnya, dan ceilingnya punya cukup bagus ya kalau yang lama. Ini bentuknya mirip Final Audio Type E, punya fitting yang lebih bagus lagi di kuping kalian. Khususnya kalau buat aku ukuran M itu udah paling mantep itu. Itu dia yang lupa aku notice tadi dan lupa aku mention ya di awal-awal. Dan sisanya nggak ada. Review kali ini singkat. Aku hanya ingin membahas terkait dengan si cantik Moondropland ini. Oh ya, satu lagi aku kelupaan. Ketika kalian penasaran apakah ini Moondropland 2 yang rev atau Moondropland 2 yang pop, walaupun sebenarnya nggak bakal ngaruh juga sih, kecuali kalau teman kalian punya rev atau kalian punya dua-duanya. Cara untuk membedakannya adalah dengan melihat di sini. Kalau Moondropland pop, dia bunganya yang agak ada warna hitamnya ini ada posisinya di atas. Tapi kalau misalnya yang rev di bawah. Dan sekian dari sekedar review. Konklusinya apa? Moondrop ini enak, sangat cocok, worth it dibeli under 1 juta. Apalagi kalau ada yang second-secondan, gaskan. 600, 700, 800, ambil. Itu dia untuk sekedar review kali ini. Ya bukan review sih jatuhnya, lebih seperti yapping.
menceritakan tentang si cantik Moondrop Land 2 ini. Bye-bye, see you next video.